Semuanya, sebelumnya selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam harmoni. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Eh, Dan hari ini mohon maaf mungkin karena perkuliahannya harusnya mungkin biasanya pagi, kita laksanakan siang, kemudian mungkin agak tergesa-gesa ya nanti ya. Ya, supaya semuanya jalan. Jadi adik-adik, hari ini, pertemuan ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Itu di e-learning sudah sampai di materi peluang ya. Peluang, jadi sebentar. Tadi pagi saya sudah sampaikan ke Putri dan di e-learning juga sepertinya sudah muncul ya materi apa yang akan dibahas ya. Sudah ada, jadi hari ini kita presentasikan apa yang sudah ada di e-learning materinya. Nah, kelompoknya kita pakai saja kelompok yang terakhir ya. Kelompok yang terakhir, yang waktu diskusi terakhir. Nah, kita gunakan itu. Minggu sebelumnya, kelompok berapa saja yang sudah presentasi? Kelompok sebelumnya siapa yang kelompok berapa presentasi? Ingat? Permisi Pak, Ya? sebenarnya kelas kita udah membentuk kelompok baru dan rencananya kelompoknya itu mau dibuat seterusnya gitu karena dari Oke. minggu ke minggu itu kelompoknya terus berubah gitu Pak. Jadi Oh bingung iya. lagi ingetnya gitu. Oke, tidak masalah. Yang penting kalian bisa kerja kolaboratif ya. Asalkan kalau bisa sih kelompoknya itu tersebar ya, tidak tidak berkumpul. Ya yang biasanya bertanya itu kumpul jadi satu ya, harapannya supaya supaya menyebar ya. Jadi yang lain yang mungkin pemahamannya lebih baik itu bisa menyalurkannya kepada teman yang lain. Oke lah kalau gitu. Ya, silakan siapa yang mau? Silakan adik-adik siapa atau mau diundi? Lucu Pak, kelompok saya siap presentasi. Oke, baik. Kelompok era ya. Oke, untuk teman yang bisa share screen, mohon bantuannya. Permisi Pak, saya mau izin share screen. Apakah slide-nya sudah terlihat? Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami merupakan kelompok 4 yang terdiri dari saya, KDR Damayani. Dan untuk teman-teman kelompok 4, silakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari Wida. Perkenalkan, nama saya Nidusri Widawati. Selanjutnya Dharma. Perkenalkan, nama saya Khalid Dharma Saswanya. Perkenalkan, nama saya Putu Sintia Wulandari. Baik, karena perkenalannya sudah, di sini kami akan membawakan materi yang sudah diberikan di e-learning. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya silakan untuk pemateri pertama. Sebentar, ini share screen-nya mana? Untuk materi yang pertama, saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi mengenai peluang. Mohon maaf sebelumnya kelompok kami menggunakan bahasa Indonesia karena untuk lebih dapat dimengerti. Terima kasih. Nah, dalam peluang terdapat dua konsep dasar. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel bisa dinyatakan sebagai S. Contohnya adalah ruang sampel dari dadu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua ada titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat kamu melempar sebuah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah angka 4. Jadi, angka 4-nya ini disebut dengan titik sampel. Selanjutnya adalah contoh soal. Misalnya dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Kemudian tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Pembahasannya, dalam seperangkat kartu bridge ada 4 jenis kartu, yaitu hati, sekop, wajik, dan keriting. Masing-masing kartu terdiri atas 13 kartu, yaitu A sampai dengan King. Kemudian, untuk menentukan ruang sampelnya, 4 jenis kartu tersebut dikalikan dengan jumlah dari masing-masing jenis kartu.
sehingga hasilnya adalah 52. Jadi ruang sampel dari kartu BRIC tersebut adalah 52. Selanjutnya adalah peluang klasik. Peluang klasik adalah peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan di abad ke-17 dan ke-18. Semua kejadian yang akan terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Pada peluang jenis ini, semua kejadian diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya, saat kamu mengambil satu kartu bridge, yang masing-masing kartu bridge yang kamu ambil memiliki peluang yang sama, yaitu 1/52. Nah, untuk menentukan peluang kejadian A, kamu harus membandingkan antara banyak kejadian A dan banyak keluaran pada ruang sampel. Secara matematis, kejadian A dapat ditulis sebagai berikut. PA ini lambang dari peluang, kemudian NS ini banyaknya keluaran pada ruang sampel, kemudian NS merupakan ruang sampel itu sendiri. Selanjutnya adalah perhatikan contoh soal berikut. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Pembahasannya, seperangkat kartu bridge terdiri dari 52 kartu. Artinya, banyak ruang sampel percobaan tersebut adalah sebanyak 52. Terambilnya kartu merah bernomor 10, yaitu ada kartu merah yang berlambangkan hati dan juga wajik, yaitu 2 buah. Kemudian akan didapatkan peluang sebanyak 1/26, seperti yang sudah tertera pada slide. Kemudian, setelah peluang klasik, ada juga konsep dasar yang terdapat pada peluang yang merupakan konsep penting, yaitu kejadian-kejadian komplement. Komplement adalah kejadian A adalah kejadian yang terdapat di ruang sampel selain A. Kejadian komplement ini bisa dinyatakan dengan A dengan huruf C di atas dibaca komplement. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, mengingat semua jumlah kejadian sama dengan 1, maka persamaan di atas dapat menjadi seperti berikut. PA ditambah PA komplement sama dengan 1, atau PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Kemudian materi selanjutnya adalah menyimak contoh soal berikut. Jika peluang siswa SMA Taruna gagal dalam ujian adalah 0,001, tentukan peluang SMA Taruna berhasil dalam ujian. Pembahasannya adalah, misalkan A adalah kejadian siswa SMA Taruna yang gagal dalam ujian. Dengan demikian, A komplement adalah kejadian SMA Taruna yang berhasil dalam ujian. Berdasarkan persamaan komplement, kejadian diperoleh sebagai berikut. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Jadi 1 dikurangi 0,0001 sama dengan 0,9999. Jadi peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian adalah 0,9999. Selanjutnya adalah peluang empirik. Untuk materi peluang empirik akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 1. Untuk pemateri selanjutnya, silakan untuk melanjutkan presentasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sriwida tentang peluang empirik. Peluang empirik adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian nyata. Secara matematis, peluang empirik dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat pada presentasi bahwa P artinya peluang, A itu artinya suatu kegiatan. Peluang sama dengan frekuensi dari suatu kegiatan dibagi dengan total frekuensi. Lanjutnya, slide selanjutnya. Lanjut ke contoh soal. Suatu perusahaan ingin meneliti pilihan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut memilih 100 responden dari beberapa kecamatan di Jakarta.
Hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. Lalu pertanyaannya adalah, tentukan peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung. Pembahasannya yaitu jika A adalah kejadian masyarakat memilih mobil umum, berarti frekuensi dari A adalah 15. Dengan demikian, peluang kejadian A adalah frekuensinya dibagi dengan total frekuensi, yaitu 15 dibagi 100 sama dengan 0,15. Jadi peluang masyarakat yang memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung adalah 0,15 atau 15%. Selanjutnya ada faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan terurut. Simbol dari faktorial adalah seperti tanda seru, di mana 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial, yaitu 1. Rumus umum dari faktorial adalah bisa dilihat di PowerPoint, yaitu n faktorial sama dengan n dalam kurung n dikurang 1 dikali n dalam kurung n dikurang 2 dikali seterusnya. Contoh soalnya, tentukan nilai dari 3 faktorial. Jawabannya adalah 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Faktorial digunakan sebagai bahan penyelesaian dari permutasi dan kombinasi. Aturan perkalian dalam teori peluang. Teorema dari aturan perkalian yaitu menyatakan bahwa bilangan suatu operasi dapat dilakukan dengan N1 cara, dan bila untuk setiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2 cara. Maka kedua operasi itu dapat dikerjakan bersama-sama dengan N1 dikali dengan N2 cara. Dapat dilihat di PowerPoint, jika terdapat N atau N unsur yang tersedia, maka K1 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur pertama. K2 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun. K3 adalah banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun. Dan seterusnya, dan dapat disimpulkan bahwa Kn sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur ke N setelah objek N kurang 1 unsur sebelumnya tersusun. Maka banyak cara untuk menyusun N unsur yang tersedia adalah K1 dikali K2 dikali K3 dikali seterusnya sampai dikali Kn. Dengan catatan, aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi, dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Contoh soalnya adalah, berapa banyak titik sampel dalam ruang sampel bila sepasang dadu dilantunkan sekali. Pembahasannya adalah, dadu pertama dapat menghasilkan salah satu dari N1, yaitu 6 posisi. Untuk tiap posisi tersebut, dadu kedua juga dapat menghasilkan N2 dengan 6 posisi. Jadi pasangan dadu itu dapat menghasilkan dengan rumus N1 kali N2 sama dengan 6 kali 6, yaitu 36 posisi atau 36 titik sampel. Selanjutnya adalah combination atau kombinasi yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya adalah kombinasi. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih Era atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kombinasi. Next slide. Perhatikan kasus berikut. Sebuah kejuaraan sepak bola antar kelas di SMA Sadar diikuti oleh 10 kelas. Berapakah banyak cara menyusun pertandingan sepak bola tersebut? Kasus di atas menuntut kita untuk dapat menyusun pertandingan yang diikuti oleh 10 kelas. Jika sebuah pertandingan adalah pertandingan kelas A melawan kelas B, maka hal ini sama saja dengan kelas B melawan kelas A. Atau kelas C melawan kelas A, maka sama saja kelas A melawan kelas C. Next slide. Nah, kasus jenis ini tidak memperhatikan urutan karena terdapat dua hal yang dapat dianggap sama. Berbeda dengan kasus menyusun angka puluhan dari angka 6 dan 9. Maka hasilnya 69 dan 96. Angka 69 berbeda dengan angka 96. Susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan seperti ini dinamakan kombinasi. Oke, next slide.
Rumus umum kombinasi, ya. Kombinasi R, unsur dari N unsur yang tersedia ditulis kombinasi NR atau NC. Kombinasi NR adalah banyak cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Rumusnya sudah tertera di slide. Oke, next slide. Dari 10 contoh soalnya ya, dari 10 pemuda di suatu kampung diadakan ronda malam. 3 orang diminta untuk menjaga pos kamling. Berapa cara pemilihan tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama, memilih 3 dari 10 pemuda. R-nya itu 3 dan N-nya 10. Berarti kombinasi 10 kombinasi 3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 10 kurang 3 faktorial, hasilnya 120. Baik, itulah materi tentang kombinasi. Waktu dan tempat saya persilahkan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri. Untuk selanjutnya, saya sendiri yang akan membawakan materi permutasi. Next. Jadi permutasi itu adalah sebuah susunan yang berbeda, di mana dia terbentuk oleh unsur yang diambil, bisa dilambangkan dengan R, dari unsur yang tersedia, bisa dilambangkan dengan N, yang mana permutasi ini memperhatikan urutannya. Nah, di dalam permutasi ini, AB dianggap tidak sama dengan BA. Next. Nah, adapun rumus dari permutasi ini ada PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, kita bisa buktikan dengan teorema berikut. Jika N sama dengan bilangan positif, R merupakan, mohon maaf, slide sebelumnya. Nah, R merupakan bilangan bulat dengan 1 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan N, maka permutasi R dapat dari himpunan dengan N elemen berbeda, yaitu PNR sama dengan N kali N min 1 dikali N min 2 hingga N min R plus 1. Nah, di mana kita bisa mendapatkan N min R plus 1 itu? Mari kita buktikan bersama-sama. Next. Oke, nah pembuktiannya itu ada di screen, di mana kita bisa mendapatkan N min R plus 1, kita bisa asumsikan bahwa permutasi R ini sebagai aktivitas, dan R ini sebagai cara-caranya. Nah, bisa dilihat di screen bahwa elemen pertama itu ada N cara, kemudian elemen kedua itu ada N min 1 cara. Kenapa bisa N min 1 itu? Karena salah satu caranya itu sudah diambil oleh elemen pertama. Kemudian elemen ketiga ada N min 2 cara. Nah, sama juga, min 2 itu merupakan 2 cara yang sudah diambil oleh elemen pertama dan elemen kedua, sehingga di elemen ketiga itu ada N min 2 cara. Hingga ke elemen ke R, yang mana itu ada N min R plus 1. Lalu, jika N dan R merupakan bilangan bulat dengan 0 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan N, maka PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Pembuktiannya itu, sejak N dan R adalah bilangan bulat dengan 0 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan N, dengan teorema sebelumnya, maka diperoleh PNR sama dengan N kali N min 1 dikali N min 2 hingga N min R plus 1 sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Atau bisa kita sederhanakan menjadi PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Selanjutnya itu ada contoh soal. Nah, jika buatlah bilangan ratusan dari angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan ketentuan tidak ada unsur yang sama. Next. Nah, dari rumus permutasi itu, kita bisa lihat ada unsur N dan R, yang mana tadi dijelaskan bahwa N adalah unsur yang tersedia dan R adalah unsur yang diambil. Kita bisa bahasa gampangkan gitu bahwa N anggap saja itu merupakan stok yang kita punya, sedangkan R itu adalah unsur yang telah diambil gitu. Jadi perhatikan di soal, kita diberikan stok atau unsur yang tersedia itu ada angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang mana itu ada 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Ada 6 stok yang kita punya. Jadi N yang kita punya itu ada 6. Kita masukkan ke rumus. Kemudian R. Kenapa bisa 3 di sana? Karena kita bisa lihat di soal gitu. Buatlah bilangan ratusan. Nah, yang mana ada clue di sana, ratusan. Kita tidak bisa membuat bilangan ratusan hanya dengan 2 elemen saja gitu. Jadi dengan membuat bilangan ratusan kita membutuhkan 3 elemen. Jadi yang diambil itu ada 3. Lalu kita bisa masukkan ke rumus-rumus permutasi. Yang mana P63 sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per hasil dari 6 kurang 3 faktorial, yaitu 3 faktorial. Kemudian dijabarkan itu di sana 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Nah, kenapa di sana sampai 3 faktorial? Karena yang mana bahwa arti dari 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Yang di bawah juga 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk menghemat tenaga kita mengetik panjang-panjang, karena di sana sudah sama gitu, jadi kita tetapkan saja 3 faktorial supaya mudah untuk disederhanakan. Nah, 3 faktorial itu kan bisa dicoret, akhirnya sisanya ada 6 kali 5 kali 4, yang mana hasilnya 120 cara. Nah, dari soal tersebut didapatkan 120 cara bilangan ratusan dari angka-angka tersebut. Kemudian permutasi siklis. Bisa langsung di next. Nah, permutasi siklis ini hampir mirip dengan permutasi sebelumnya. Namun permutasi siklis ini itu biasanya dicirikan dengan adanya melingkar, yang mana berkaitan dengan penyusunan sederet objek yang melingkar. Biasa juga permutasi siklis ini disebut dengan permutasi melingkar. Next. Bisa diperhatikan gambar tersebut, ada lingkaran besar dan lingkaran kecil sebanyak 6 melingkar di lingkaran besar. Nah, kita bisa imajinasikan bahwa lingkaran besar itu sebagai meja dan lingkaran-lingkaran kecil itu sebagai kursi. Nah, kita misalkan ada 6 orang yang ingin duduk di kursi tersebut. Anggap saja namanya A, B, C, D, E, F. Ada nama orang tersebut gitu. Jadi kita minta salah satu orang untuk duduk dimanapun dia mau, silahkan gitu. Mau A, mau B, dimanapun mereka duduk silahkan. Jadi saya misalkan si A deh, si A duduk di lingkaran yang berwarna itu. Jadi kan ada 5 orang yang belum duduk, ada kursi-kursi yang belum diduduki. Nah, kursi 1 anggap saja di sebelah warna hijau itu. Kursi 1, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 5 orang. Kenapa 5 orang? Karena kan salah satu orangnya itu sudah duduk di kursi, anggap saja kursi 6. Dan yang duduk itu adalah A. Jadi di kursi 1 itu bisa jadi B, bisa jadi C, atau siapapun asalkan bukan si A gitu. Kemudian kursi 2, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 4. Nah, sama juga, kenapa bisa 4? Karena salah 2 orang ini sudah duduk di kursi 6 dan kursi 1. Jadi mereka yang sudah duduk tidak boleh lagi duduk di kursi 2. Jadi kemungkinan yang duduk di kursi 2 itu hanya ada 4 orang. Kemudian kursi 3, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 3. Sama juga seperti tadi bahwa ada 6 orang dan 3 orang sudah duduk. Jadi sisanya itu tinggal 3 yang belum duduk. Jadi kemungkinan yang orang-orang ini yang duduk di kursi 3 itu hanya tinggal 3. Kursi 4 dan kursi 5 juga sama. Kursi 4 banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 2. Kemudian kursi 5, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 1. Nah, jadi banyaknya susunan duduk yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 120 cara. Sehingga secara umum, rumus permutasi siklis untuk N objek yaitu P siklis N sama dengan N-1 faktorial. Next. Nah, lanjut ke contoh soal seperti tadi. Misalkan ada 6 orang yang akan duduk melingkar. Berapa banyak cara susunan mereka duduk? Kita bisa lihat di sana bahwa P siklis N sama dengan N-1 faktorial sama dengan N-1 faktorial itu artinya 5 faktorial. Jadi di sana berarti 5 kali 4 kali 2 kali 1 ada 80 cara. Next.
Oke. Jadi sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kesalahan teknis, pengucapan, dan lain-lain. Jika ada teman-teman atau Bapak sendiri ada masukan dan ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya kelompoknya Era. Mungkin bisa di-stop dulu share screen-nya biar terlihat wajah teman-teman semua. Oke. Silakan adik-adik yang lain jika ada hal-hal yang berkaitan dengan materi yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Tapi tadi kelompoknya Era sudah menyampaikan materinya cukup lengkap ya. Sampai ke contoh-contoh soalnya. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Elsa. Dalam teori peluang itu kan terdapat kejadian majemuk, Pak. Lalu di beberapa materi yang saya baca ada 2 kejadian sembarang. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal tentang 2 kejadian sembarang tersebut, Pak? Kejadian sembarang maksudnya kejadian saling lepas ya? Iya, Pak. Oke, ada 2 pertanyaan ya, majemuk dan kejadian sembarang. Oke, silakan dulu kelompoknya Era ya, dan teman-teman yang lain coba dicermati. Jika sudah mendapatkan ide bisa disampaikan, nanti saya simpulkan terakhir. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Sabina. Menurut informasi yang saya dapatkan dari net, jadi peluang kejadian majemuk itu adalah peluang yang pada peluang tersebut terjadi operasi antar himpunan, di mana suatu kejadian baru, sederhana atau majemuk, dapat dibentuk dari 2 atau lebih kejadian majemuk yang lain. Operasi antar himpunan yang dimaksud tadi termasuk di dalamnya adalah operasi gabungan yang dilambangkan dengan tanda gabungan, kemudian operasi irisan yang dilambangkan dengan tanda irisan, kemudian kejadian majemuk yang dari 4 metode juga terdiri dari menghitung peluang gabungan 2 kejadian, kemudian menghitung peluang 2 kejadian yang saling lepas, kemudian menghitung peluang kejadian bersyarat, juga peluang kejadian pada pengambilan. Contoh, ya kalau peluang pengambilan contoh itu ada 2, baik itu diambil, dikembalikan kembali, ataupun tanpa pengembalian. Nah, peluang gabungan yang saling lepas yang ditanyakan oleh Elsa tadi, pengertiannya menghitung peluang 2 kejadian yang saling lepas itu di mana kejadian A dan kejadian B tersebut tidak saling mempengaruhi, di mana kejadian A tidak terpengaruh oleh kejadian B dan atau sebaliknya kejadian B tidak terpengaruh oleh kejadian A, sehingga P irisan B, PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Ya, jadi menggunakan hukum-hukum pada teori himpunan ya. Ini saya enggak bawa ini ya, teman-teman, alat untuk ngajar itu, jadi enggak bisa nulis ya. Hanya bisa menyampaikan lewat penjelasan kata-kata. Tapi tadi dari apa yang disampaikan oleh Sabina, ya kurang lebih intinya di dalam konsep himpunan itu juga kita bisa mengaplikasikan hukum-hukum yang ada di teori himpunan gitu ya. Teori peluang itu menggunakan sifat-sifat yang ada di operasi pada himpunan ya, mulai dari union atau gabungan, kemudian irisan dan sebagainya. Kalau saling lepas itu ya artinya suatu kejadian yang saling tidak mempengaruhi ya. Kejadian A itu tidak berdampak kepada kejadian B. Tapi kalau yang tidak saling lepas ya suatu kejadian yang berdampak, misalkan ada sebuah kantong gitu, di dalam kantong itu ada bola berwarna apa gitu, misalkan kalau satu diambil, nah karena dia berkurang gitu kan, berkurang jumlah bolanya, maka untuk pengambilan yang berikutnya itu kan peluangnya juga berbeda ya, karena dia berpengaruh gitu. Tapi kalau yang saling lepas itu misalkan bagaimana peluang kejadian di kantong A dan di kantong B, misalkan ada 2 kantong ya. Nah, itu tidak saling berpengaruh ya, ngambil kantong A dan ngambil kantong B itu tidak ada hubungannya gitu. Peluangnya tidak
tidak berubah dari yang pertama. Itu maksudnya saling lepas dan tidak saling lepas. Kalau yang gabungan dan sebagainya, nah itu hampir sama dengan formula di hukum-hukum himpunan ya. Coba nanti dicermati. Saya enggak bawa ini untuk nulis jadi susah juga ya. Ini dadakan maunya kan saya undur minggu depan, cuma minggu depan lagi numpuk gitu ya. Jadi ya udah. Jadi mungkin itu dulu tadi siapa ya yang bertanya, Elsa ya. Iya, Bapak. Oke, yang lain jika ada pendapat bisa disampaikan ya. Mungkin memiliki pemahaman yang berbeda bisa disampaikan, kita sharing ya. Dia Elsa ya namanya ya. Iya, Pak. Oke, silakan adik-adik yang lain jika ada punya pendapat berkaitan dengan pertanyaan dari Elsa ataupun pertanyaan yang baru atau diskusi yang baru, jika ada saya persilakan. Ini diskusi saja dulu ya. Saya tidak bawa untuk nulis, jadi tidak bisa mendeskripsikan. Ini posisi saya ngajar juga nggak enak, nggak ada meja. Jadi laptopnya tak pangku. Sudah cukupkah? Gimana adik-adik? Kira-kira untuk materi peluang sudah cukup jelas ya. Nah, mungkin yang perlu adik-adik ingat di faktorial itu ya, kalau 0 faktorial itu adalah 1 ya. Nanti kenapa bisa 1 itu ada pembuktiannya, mungkin nanti bisa dicari di internet, itu banyak ya pembuktian 0 faktorial sama dengan 1 gitu ya. Kenapa 0 faktorial sama dengan 1? Oke, tampaknya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada adik-adik lagi yang bertanya, hanya Elsa saja. Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan Juwita. Saya mau bertanya tentang permutasi siklis. Tadi di contoh soalnya kan terdapat contohnya itu di meja bundar. Nah, apakah permutasi siklis itu hanya diaplikasikan ke meja bundar atau tempat duduk yang melingkar, atau bisa dia berbaris seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, apakah harus melingkar? Sebenarnya sih melingkar itu untuk mengilustrasikan bahwa dia nyambung gitu loh. Kalau berbaris kan ada awal, ada belakang gitu ya. Ada depan, ada belakang. Nah, kalau siklis ini dia yang di belakang ini berarti sebelahnya itu adalah yang di depan gitu. Paham ya maksud saya? Jadi siklis itu sebenarnya melingkar itu ya, melingkar. Jadi tidak ada, kalau lingkaran kan yang mana ujungnya coba ya. Yang mana depan, yang mana belakang kan tidak ada. Tapi kalau kita berbaris kan yang depan kan kelihatan, yang di belakang kelihatan. Nah, ini sekarang yang depan disambungin, jadi seolah-olah yang depan itu duduknya sama yang paling belakang. Nah, itu jadi siklis kalau kayak gitu. Nah, saat seperti itu dia menjadi permutasi siklis nanti. Itu ya. Jadi ya paling gampang sih ilustrasinya memang duduk melingkar gitu ya. Tapi pada kenyataannya ya walaupun tidak melingkar, yang penting yang kita maksudkan itu adalah tidak ada ujung dan akhirnya. Jadi yang di ujung itu ya bertemu dengan yang di akhir. Misalkan saya duduk di sebelahnya si B duduk dengan si C, maka si C itu berada di sebelah saya gitu. Itu siklis. Siapa tadi? Juwita ya? Iya, Bapak. Terima kasih. Ya, Putu Juwita Cahyanti. Oke, ada lagi adik-adik?
Cukup ya? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Desa. Menurut definisinya tuh kan kombinasi cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Sedangkan permutasi cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Bagaimana maksud dari definisi tersebut, Bapak? Oke. Ya, sederhananya seperti yang disampaikan tadi oleh kelompoknya Era, kalau yang kombinasi itu tidak memperhatikan urutan kan artinya AB itu dianggap sama dengan BA karena urutan tidak dipermasalahkan ya, dia berada di depan atau dia berada di belakang ya sama-sama huruf A dan huruf B gitu ya. Tetapi kalau permutasi itu diperhatikan urutannya, ternyata urutan itu mempengaruhi nilai juga. Contoh misalkan 1 di depan dengan 2 di belakang, 1, 2 kan 12. Tapi kalau 2-nya di depan kan jadi 21 gitu. Jadi urutan berbeda maka nilai berbeda. Nah, itu bisa kita katakan dia sebagai permutasi. Tapi saat dia dalam sebuah tim pertandingan bulu tangkis ganda, siapa pasangannya gitu misalkan. Ya misalkan saja Era dan Wida gitu misalkan. Siapa pasangannya Wida dan Era ya sama saja orangnya gitu. Itu kombinasi jadinya karena mau disebut Era dan Wida atau Wida dan Era itu adalah orang yang sama gitu. Jadi dia dikatakan sebagai kombinasi. Urutan tidak diperhatikan. Mau Wida disebut duluan dan Era belakangan ya tetap aja anggotanya Era dan Wida gitu. Tapi begitu permutasi urutan itu diperhatikan. Angka berapa yang kamu dapatkan? 1, 2, gitu berarti 12. Angka berapa? 21. 21 berarti 21. Itu kan berbeda. Nah, itu maksud dari urutan itu diperhatikan atau tidak. Mungkin itu ya, saya mengulang lagi apa yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Era. Oke, seperti itu kurang lebih. Siapa tadi? Saya lupa yang bertanya. Saya, Bapak. Desa ya? Iya, Bapak. Desa, Dian, Anggita ya? Oke, adik-adik, ada lagi? Jika tidak ada, ya mohon maaf dulu untuk pertemuan ini, mungkin tidak lama. Bisa kita akhiri mungkin. Jika memang tidak ada lagi, kalaupun ada misalkan tapi masih malu ya, tidak apa-apa, nanti tanya sama temennya di diskusi melalui LMS itu tidak masalah ya. Oke, cukup? Tidak ada yang menjawab. Bapak cukup. Cukup, Bapak. Baiklah, jika sudah cukup untuk pertemuan hari ini, mungkin tidak lama ya, karena memang ya waktu yang apa namanya, apa istilahnya ya, mepet gitu ya. Jam 4 sebentar lagi saya ada mengajar, jadi nanti jika ada yang ingin ditanyakan, itu silakan bisa didiskusikan di LMS ataupun di grup WA nanti ya. Kalau di grup WA nanti saya juga bisa menanggapi langsung dari di grupnya itu ya. Oke lah adik-adik, kita cukupkan ya. Saya akhiri kurang lebihnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam harmoni. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Bapak. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Berarti materinya sudah habis kita ya. Kayaknya pertemuan berikutnya masih peluang itu. Mungkin diskusi nanti ya. Baik, saya izin live lebih dulu ya, adik-adik.